I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of change. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Regadan selaku Ketua Umum Damasuta dari Angkatan 66. Oke, halo, aku Karen. Aku dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Damsut dan aku Angkatan 66. Halo semua, Satihata Nama Budaya, aku Hita dari Angkatan 66. Perkenalkan, saya Radu Gunawan dari Angkatan 66. Halo, perkenalkan, nama aku Anufa dari Angkatan 66. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davin Daya Chandra dari Angkatan 66. Halo, nama aku Nantaya, aku dari Angkatan 66. Halo, aku Lydia dari Damasuta 66. Halo, nama aku Erlin. Aku Damasuta Angkatan 66. Oke, halo semuanya. Nama aku Karina. Kenalin, gue Kenar Angga Salim dari Angkatan 66. Nama aku Sylvia dari Angkatan 66. Aku Inesta dari Angkatan 66. Halo semuanya, perkenalin nama saya Arves Nidikanda Siki dari Angkatan 66. Jadi Damasuta 66 bagi aku cukup memorable bagi aku karena perkumpulan agama Buddha di SMA 1 dan ketemu teman-teman yang sangat hebat dengan banyak ragam jenisnya, ada yang tengil, ada yang lucu, ada yang pendiam, dan benar-benar dengan semua keragaman itu kita bisa saling melengkapi sebagai Damasuta 66. Oke, kalau menurut aku, Damsut itu tempat ternyaman aku dari 3 tahun masuk di SMA 1 Tangerang. Dari kelas 10 kita ada dibimbing sama Cici Koko 6465, terus sampai sekarang kita udah kelas 12, udah ada angkatan 67, 68, dan itu benar-benar tetap jadi tempat ternyaman buat aku. Apalagi dulu angkatan 66 dulunya cuma ber-12, terus akhirnya sekarang nambah 2 member jadi ada 14 orang, dan itu sangat amat berkesan sih untuk aku. Menurut aku, Damasuta itu rumah pertama aku di Semanitra. Kenapa? Karena aku itu orangnya agak susah buat bergaul, apalagi ini kan sekolah negeri pertama aku. Jadi transisi dari swasta ke negeri itu menurut aku lumayan susah. Jadi Damasuta ini such a big help for me. Buat saya pribadi, Damasuta itu udah kayak rumah sendiri. Dan juga tempat di mana kita bisa berkembang, bertumbuh, dan belajar di sana. Damasuta 66 itu merupakan tempat paling nyaman dari hektiknya dan sibuknya lingkungan selama di SMA 1. Kalau menurut saya, Damasuta itu tempat di mana kita tuh bisa belajar buat menghargai orang lain dan diri sendiri. Terus juga a place when you set your boundaries with other. Menurut aku nggak bisa sih nempatin satu kata untuk mendeskripsikan Damasuta 66, tapi mungkin satu kata yang paling dekat yang bisa menggambarkan apa itu Damasuta untuk aku, yaitu sebuah keluarga yang harmonis. Karena menurut aku di Damasuta ini aku ngerasain banyak banget perasaan-perasaan yang aku belum bisa dapetin di luar sana, dan juga
pengalaman-pengalaman yang aku bisa dapetin ini nggak akan ada harganya kalau aku nggak bersama Damasuta. Arti Damasuta 66 bagi aku lebih dari teman, karena Damasuta 66 ini comfort place buat aku di Semanitra. Damasuta 66 itu sama seperti kayak keluarga aku sendiri, karena banyak kita melewati suka dukanya bareng-bareng. Kalau menurut aku Damasuta itu salah satu organisasi yang seru banget, terus juga nyaman banget. Kayak aku benar-benar merasa beruntung bisa mengenal Damasuta, bisa menjadi bagian dari Damasuta. Terus juga sangat amat beruntung bisa kenal sama teman-teman 66, kenal sama adik-adik 67, sama juga 68. Kayak awalnya aku pikir Damasuta tuh kayak cuman organisasi keagamaan, yang situ cuman KBM, cuman ternyata lebih dari itu, dimana di sini kita bikin event sama-sama, capek sama-sama, tapi semuanya seru banget karena dilakuinnya bareng-bareng. Menurut gua, Damasuta tuh udah kayak keluarga gue sendiri. Kebersamaan yang ada di Damasuta tuh ngebuat gua ngerasa nyaman, ngerasa diterima, dan selalu ada tempat buat gua berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Damasuta bagi aku, menurut aku berkesan ya, soalnya kan aku udah anggap Damasuta itu sebagai keluarga aku sendiri. Jadi kayak tempat aku untuk berpulang lah kalau Damasuta itu menurut aku. Buat aku tuh Damasuta bukan cuma organisasi keagamaan tapi juga podcast, karena kita tuh sesama anggotanya tuh bener-bener kayak deket gitu, sebagai teman. Menurut saya pribadi sih Damasuta tuh udah kayak keluarga sendiri gitu, karena kita bisa cerita suka duka kita dengan lepas. Bagi aku yang sebenarnya mungkin banyak, cuman yang paling memorable bagi aku waktu PPD 2024 di Lembang Bandung Vipassana Graha. Di situ benar-benar cukup bikin berkesan banget bagi aku, karena itu tuh pas jurit malamnya. Nah itu tuh pas malam-malam banget, kayak gelap gulita banget, dan kita cuman punya center, dan itu tuh cuman kayak 4-5 orangan doang, benar-benar menelusurin gelap gulita, dan itu tuh benar-benar seru banget menurut aku, karena mengadu adrenalinnya tuh ada banget, dan juga seru, kekompakan bareng teman-teman juga ada banget gitu. Jadi itu sih paling yang memorable bagi aku. Oke, kalau menurut aku yang paling berkesan itu waktu PPD tahun 2024, karena pas itu kita kebetulan dapat kesempatan buat ke Bandung, dan karena waktu itu aku posisinya sebagai ketua pelaksana, jadi aku tuh ngerasa enjoy banget dari awal persiapan acara sampai selesai acara. Kayak contoh waktu persiapan itu kita sama 66 kita nyiapin surat konsumsi bareng-bareng, terus kita ada yang rapat sampai malam buat nyiapin proposal sama dana, terus kita nyiapin sponsor. Dan karena pas itu aku jadi ketua pelaksana juga, aku bisa berkesempatan survei lokasi ke sana. Dan pada saat hari H juga menurut aku itu banyak banget yang berkesan buat aku, karena pas itu mulai dari di bus kita nyanyi bareng-bareng, waktu di lokasi kita udah langsung nyiapin buat kita tidur, dan selama 4 hari itu kita jadi lebih dekat satu sama lain. Dan banyak juga hal-hal lucunya, kayak pas itu Regata tiba-tiba ketiduran pas meditasi, terus kita malam-malam ngeteh bareng, terus sebenarnya banyak banget sih. Kayak waktu itu kita cewek-cewek baru selesai mandi kalau nggak salah, dan kita lagi di kamar, tiba-tiba cowok-cowok di luar udah pada pakai sarungan, udah kayak maling, dan itu menurut aku lucu banget sih. Dan mungkin kalau misalnya nanti kalian yang megang uang kas Damsut ada ngelihat uang bat, itu karena waktu PPD 2024 kita dapat mission dadakan, kita ngebantuin orang Thailand buat sangga dana gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih hal-hal yang berkesan sama di PPD 2024 itu. Menurut aku PPD yang terakhir, karena itu adalah PPD pertama dan terakhir aku selama aku ada di Damasuta. Jadi PPD terakhir itu aku sekalian jadi pengurus, terus sekalian nginep juga di sini selama 2 hari ya kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya nginep, kita prepare sampai malam, itu seru banget sih. Sebenarnya momen paling berkesan itu banyak di DS. Cuma kalau disuruh pilih satu,
ya gak lain gak bukan PPD. Karena kan selama 3 hari berturut-turut kita ketemu terus dan kebersamaannya tuh pasti kerasa banget. Momen yang paling berkesan itu saat kumpulin dana untuk PPD tahun lalu, karena kita full jualan dan ketemu hampir setiap hari. Momen yang kedua itu adalah PPD tahun ini. Kalau momen yang paling berkesan ya sebenarnya ada banyak banget, tapi kalau menurut saya yang momen yang paling berkesan itu event PPD. Soalnya dalam 3 hari berturut-turut saya tuh melihat kayak orang-orang tuh benar-benar enjoy banget sama event-eventnya. Bahkan pas sesi ceramah pun mereka tuh juga punya banyak pertanyaan yang dimana tuh saya bisa belajar banyak di sana. Oke, kalau menurutku momen yang paling berkesan selama aku berada bareng Damasuta 66 yaitu PPD yang tahun kemarin yang 2025 ketika 66 tuh jadi panitianya, karena ya kebetulan pada saat itu kita kan nggak berkesempatan untuk pergi ke luar ataupun jadi kita adanya di Wihara Sasana ini. Dan sebenarnya ini kejadiannya menurut aku agak absurd ya, karena kita tiba-tiba tuh asal ceplos saja kita nginep yuk di Sasana gitu, dan ternyata kejadian juga akhirnya kita selama 3 hari itu kita nginep di Sasana. Dan menurut aku itu apa sih salah satu kejadian yang sangat-sangat sampai sekarang pun berkesan untuk aku. Momen yang paling berkesan itu PPD yang baru kemarin ini, PPD terakhir kita, karena kita nginep di Sasana bareng-bareng semua 66. Terus kita nginep dari hari awal sampai hari terakhir. Terus kita di situ karena cuma 6 doang, kita spend waktu baik banget bareng-bareng. Terus juga dari pagi, siang, sore, malam bercanda, main semuanya. Jadi seru banget. Menurut aku sebenarnya banyak, cuman aku ambil 2 yang paling besar. Pertama itu PPD. PPD pasti selalu yang menjadi momen yang paling berarti bagi kita semua. Apalagi yang waktu itu kita ke Bandung. Itu pertama kali kita ke Bandung, keluar dari Tangerang. Terus habis itu ya gitulah, banyak main-mainnya. Terus yang kedua tuh kita pernah ke Dufan bareng-bareng. Ya walaupun gak semuanya ikut, tapi itu seru banget. Banyak momen kayak contoh es krim momonya jatuh, baru dimakan belum ada 2 slot tapi udah jatuh. Terus habis itu main apa ya, pas di Bandung ada main water slide, itu semuanya sana pada basah semua. Kalau dari aku sendiri sebenarnya semua momen dari awal waktu kita pertama kali ketemu, waktu itu waktu FPLS, terus juga waktu kita KBM bareng, bikin event sama event terakhir itu PPD, semua itu seru banget. Cuman menurut aku yang paling seru itu waktu PPD PPD tahun 2024, dimana waktu itu kita PPD-nya ke Bandung. Terus juga selain event PPD-nya, kita juga ada persiapan. Waktu itu kita jualan namanya Sevos, Sell for Damasuta. Itu kita jualan udang keju sama mego sago buat nambahin kas Damasut PPD. Itu kayak seru banget. Kalau yang paling berkesan sih PPD pas di Wipasana. Gak tau kenapa feels different aja, soalnya kita pergi keluar kota. Waktu PPD tahun 2025, menurut aku tuh kan kayak PPD itu kan berkumpul secara bersama-sama, bisa mengenal satu sama lain, terus pokoknya seru deh, pokoknya bisa main games bareng-bareng. Paling berkesan buat aku tuh PPD 2 tahun lalu, karena itu buat pertama kalinya aku ke Lembang dan itu seru banget dan terasa kebersamaannya. Kalau momen sih di Damasuta tuh banyak. Contohnya kalau saya tuh KBM, karena di situ kita bisa belajar bareng, terus cerita-cerita sama teman-teman dan juga sama Bu Har. Oke, tentunya harapan dan doaku buat teman-teman seperjuangan aku di Damasuta 66 ini, terima kasih banyak yang pertama buat 3 tahunnya, 3 tahun kebersamaannya dari kita kelas 10 ngejalanin event bareng-bareng, susah senangnya kita lewatin, dan juga membimbing adik-adik kita di kelas 11, dan juga sampai saat detik ini kita udah mau lulus dari Damasuta ini gitu. Jadi paling harapan aku tentunya semoga kita bisa
bersinar di jalan kita masing-masing dengan pilihan kita nantinya masing-masing. Dan juga aku berharap semoga kita terus berkomunikasi walaupun nanti kita sebentar lagi sudah berpisah, tapi aku harap kita nggak lose kontak dan tetap bisa nanti bisa kumpul-kumpul lagi sebagai Damasuta 66. Oke, harapan aku untuk Damasuta 66 semoga kedepannya kita semua tetap solid, dan untuk yang deket-deket ini semoga kita semua bisa diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan atau mimpi-mimpi kita yang lainnya, dan prosesnya juga dilancarkan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Damasuta 66 serta Sutaku untuk 3 tahunnya di SMA 1. Yang jelas semoga kita semua angkatan 66, 67, 68 sampai seterusnya anggota Damasuta bisa menggapai impiannya masing-masing, cita-cita luarnya tercapai. Selain itu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, dan semoga Damasuta tetap terus eksis sama semoga Damasuta selalu dipandang baik di SMA 1 ya. Sama aku juga mau bilang terima kasih untuk Damasuta selama waktunya, selama 3 tahun ini. Di Damasuta aku belajar banyak karena ini pertama kalinya aku ikut organisasi yang benar-benar aktif. Karena bantuan Damasuta aku bisa berani untuk ikut organisasi luar, dan semoga aku juga bisa berkembang dari sini. Terima kasih banyak Damasuta. Buat teman-teman Damsut 66, gue cuma ngingetin doang, setelah kita lulus gue harap kalian semua masih ingat satu sama lain, dan ke keluarga kita juga nggak cuma sampai di sini, semoga sampai 30 atau lebih lah ke depannya. Dan terakhir doa buat Damsut 66, semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan kita selalu solid. Semoga kedepannya Damasuta 66 dapat menjalani kehidupan sesuai yang diidamkan hari ini. Semoga juga Damasuta 66 tetap menjadi pertemanan yang solid dan kompak seperti saat ini. Harapan saya semoga Damasuta tuh bisa terus menjadi tempat di mana kita tuh belajar, berkembang, bertumbuh, bahkan jadi tempat di mana kita tuh bisa sosialisasi. Nah, doa buat saya juga semoga Damasuta tuh juga bakal tetap jadi tempat di mana orang tuh bisa bertumbuh kembang dengan baik, dan juga bisa jadi manfaat bagi banyak semua orang. Oke, harapan dan doa aku untuk angkatan 66 Damasuta ini gak banyak. Aku harap kalian bisa mencapai hal-hal yang kalian inginkan, baik itu di PTN, PTLN, PTS, dan ataupun di mana yang kalian berada. Aku harap kalian sehat selalu dan rezekinya selalu lancar. Semoga kalian gak lupain ya Damasuta 66, karena aku juga gak bakal lupain kalian. Harapan dan doa buat Damasuta 66 ke depannya, semoga Damasuta 66 semuanya, orang-orangnya bisa bertumbuh dimanapun mereka berada nantinya. Walaupun kita udah gak bareng-bareng lagi, semoga kalian nemuin tempat yang nyaman, senyaman Damasuta dimanapun itu berada. Dan semoga kita bisa kumpul lagi bareng-bareng di suatu hari nanti dengan member yang lengkap. Terus kita sharing banyak cerita-cerita baru. Jadi kalian semoga sukses di luar sana, apapun yang terjadi. Selalu ingat bahwa Damasuta bakal selalu ada buat kalian. Sukses terus, semoga mendapatkan PTN yang udah diinginkan atau PTS yang diinginkan. Terus kalau misalnya ada yang ngechat di grup, dijawab ya, jangan sampai nggak dijawab, jangan dikacangin teman-temannya. Makasih. Harapan aku buat Damasuta 66 yang pastinya selalu ingat terus sama Damasuta, selalu ingat sama teman-teman angkatan 66. Apalagi kita di sini 3 tahun sama-sama, capek sama-sama, terus juga happy sama-sama, nangis sama-sama. Jadi semoga teman-teman 66 punya momen yang berkesan di Damasuta.
harapannya semoga semangat terus kuliahnya, semangat melakukan kegiatan kalian ke depannya. Pokoknya kegiatan apapun yang akan kalian lakukan, aku doakan terus yang terbaik. Love you guys. Semoga Damaseta 66 yang pengen keterima ke PTN, PTLN atau yang lain-lainnya semoga lancar terus kecapai, dan harapannya semoga kita bisa kumpul lagi setelah lulus, bisa ketemuan lagi entah di event Damaseta atau di lain waktu. Semoga Damaseta semakin maju, semakin kompak, semakin solid. Semoga harapan dan cita-cita teman-teman Damaseta 66 itu bisa tercapai dan bisa kuliah di PTN atau PTS yang diinginkan. Kalau harapan buat angkatan 66 tuh semoga kita lebih bonding lagi, terus bisa lebih kayak sering ketemu lah. Terus kalau misalnya ada masalah atau apa lebih bisa saling bantu lah. Nah kalau doanya semoga kita semua bisa sukses lah di yang kita punya tujuan itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Okta selaku Ketua Damaseta dari Angkatan 67. Jadi Damaseta 66 buat aku itu udah kayak keluarga kedua aku. Jadi di sini kita nggak cuma belajar ajaran agama Buddha, tapi kita juga belajar tentang kebersamaan, kepedulian. Terus juga kita belajar gimana caranya jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Semua momen pas kita ketawa bareng, nyanyi bareng, bercanda bareng, diskusi bareng, itu semua berkesan banget sih buat aku. Tapi pas dijalanin ternyata di event PPD di Bandung itu semua tuh kerasa lebih berharga, dimana kita semua kumpul bareng selama 3 hari berturut-turut. Jadi aku ngerasa feel kekeluargaannya itu lebih kerasa di situ. Harapan aku semoga Damaseta 66 selalu menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi semua orang. Terus semoga Damaseta 66 lolos ke PTN atau PTS atau kedinasan yang diinginkan. Terus semoga kedepannya gak ngelupain Damaseta. Halo semuanya, Sekihotu. Perkenalkan nama aku Kalista Loyandra dari Angkatan 68. Menurut aku mereka adalah orang yang humble, baik, cheerful, dan bisa mendukung satu sama lain. Selain itu mereka juga sangat terbuka, jadi bisa menciptakan suasana nyaman di Damaseta. Momen yang paling berkesan itu pada saat Dasuka. Ini kan sebenarnya kegiatan bersama seluruh anggota Damaseta. Jadi aku sangat merasakan adanya kebersamaan dan bonding yang kuat. Aku harap Cici Koko Angkatan 66 itu bisa mengejar cita-citanya dan mencapai universitas atau PTN impiannya. Semoga Cici Koko juga bisa melewati berbagai rintangan yang akan datang di masa depan. 'Cause I've built my life around you, but time